Militer Israel mengklaim siap mengerahkan pasukannya ke wilayah Lebanon untuk menyerang kelompok Hizbullah. Bahkan IDF disebut telah selesai menggelar latihan khusus untuk menyerang front utara. Mengetahui ancaman tersebut, kelompok Hizbullah Lebanon tak tinggal diam. Gerakan perlawanan Lebanon itu justru menggencarkan serangan ke posisi militer Israel. Seusai membakar Kiryat Shmona, kini serangan besar Hizbullah menargetkan wilayah pendudukan di bagian utara negara tersebut. Sumber-sumber Palestina pada Rabu 5 Juni mengaku melihat 12 rudal Hizbullah menuju Golan di wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah menyasar markas besar tentara Israel di lokasi Al-Baghdadi Golan. Serangan bergelombang belasan rudal itu diklaim Hizbullah menyebabkan korban jiwa di antara barisan IDF. Tentara pendudukan Israel kembali ke Gaza Tengah pada Selasa 4 Juni 2024. Namun nasib Abbas dialami IDF, tentara terkena jebakan yang dipasang oleh pejuang Al-Hassam. Tentara IDF sedang mengintensifkan operasi penyerbuan di daerah Burej di jalur Gaza Tengah. Agresi darat dimulai dengan serangan udara dari pesawat tempur Israel di wilayah tersebut. Time of Israel menyebut IDF terakhir kali beroperasi di Camp Burej pada Januari lalu. Hanya dalam 24 jam sejak pengumuman penyerbuan, IDF membunuh setidaknya 75 warga Palestina di wilayah Gaza Tengah. Israel tanpa pandang bulu melakukan serangan di daerah tersebut. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah hingga Brigade Al-Hassam memberikan perlawanan. Brigade Al-Hassam menerapkan strategi pancingan untuk memikat pasukan IDF mendekati lokasi jebakan. Pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza. Tidak lama setelah memasang jebakan, Al-Hassam mengklaim 15 tentara berhasil dipancing. Kemudian musuh disergap dengan serangan menggunakan perangkat roket anti-personil. Usai perangkat tersebut diledakkan, menyebabkan anggota IDF tewas dan terluka. Pertempur mereka juga menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 menyebabkan serangan langsung ke tank tersebut. Militer Israel disebut menggunakan fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon Selatan. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch pada Rabu 5 Juni menyebut pihaknya telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh IDF di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. 5 diantaranya bahkan digunakan secara tidak sah di daerah pemukim penduduk. Laporan ini sesuai dengan tuduhan Lebanon yang selama ini menyebut negeri Zionis menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangannya di Lebanon Selatan. Atas. شفتها؟
keji yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina tidak kunjung berhenti. Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini. Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang sudah dieksekusi duluan. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar. Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut. Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih ada di TKP penembakan yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah. Namun, niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya. Dijelaskan, sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak, hanya napas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF. Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina. هذه الطفل هذا الطفل أول يوم اجتياح كلية المجتمع كان موجود في هاي المنطقة جاي لمحطب، فالقناص كان متوغل في هذيك المنطقة، تم قنصه بشكل مباشر. بعد يوم من صباح استشهاده الأم ما استحملت فراق ابنها فأجت تسحبه. هي ياسمين شهداء الأم أجت تسحب ابنها، ما هان عليها يضلوا في الشارع مرمي، فقوات الاحتلال تم قنصها بشكل مباشر من قوات الاحتلال من القناص المتواجد في هذيك المنطقة اللي كان. بعد ما تم قنصها الأم قامت تاني تسحب ابنها تاني، فأجت طيات الكواد كابطة، تم استشهادها بشكل مباشر، يعني الكواد عدت عليها الإطلاق. ربنا يرحمهم يا رب. هان كان أحد يثامين الشهداء تم انتشالها. Drone kelompok Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Sirine alarm peringatan serangan udara tidak menyala di wilayah Israel. Tiba-tiba ledakan rentetan drone menghantam sasaran di Horfiz, Galilea, Israel Utara. Serangan ini terjadi pada Rabu malam waktu setempat, yakni 5 Juni 2024. Dalam serangan tersebut, kelompok Hizbullah menargetkan barak IDF di Horfiz. Serangan ini menyebabkan korban jiwa dari tentara Israel. Sementara media Israel membenarkan bahwa pesawat berawak Hizbullah berkeliaran dan menyerang pangkalan tersebut. Laporan itu menyebut setidaknya ada 10 drone Hizbullah yang berhasil menembus Iron Dome. Akibat serangan tersebut, 9 tentara IDF tewas dan 24 lainnya mengalami luka. Dari jumlah korban luka tersebut, 5 diantaranya dalam kondisi kritis, 3 tentara dalam kondisi luka parah, dan 16 lainnya mengalami luka sedang. Sejumlah analis militer berpendapat yang dilakukan Hizbullah belakangan ini untuk menguji kemampuan Israel jika mereka pada akhirnya harus konfrontasi terbuka. Serangan udara Israel kembali menewaskan seorang jenderal Iran di dekat kota Aleppo, Suriah. Padahal beberapa minggu lalu Israel dan Iran nyaris perang besar-besaran gegara gedung konsulat di Suriah diserang IDF. Panglima IRGC kini kembali mengancam akan balas dendam terhadap militer Israel. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami pada Rabu 5 Juni mengecam keras atas serangan mematikan Israel di kota Aleppo, Suriah. Hossein Salami mengancam akan melakukan pembalasan. Dia mengatakan rezim Israel harus menanggung akibatnya dan akan membayar pertumpahan darah tersebut. Diketahui identitas jenderal Iran di Suriah yang tewas dalam serangan IDF itu adalah Said Abyar. Jasad penasihat IRGC itu telah dimakamkan di Teheran. Menurut The New York Times, Abyar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds IRGC dan telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 silam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas sebagai pemantau perang yang dikaitkan dengan Israel termasuk pejuang Suriah dan asing.
Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel. Hampir semuanya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Israel dan sekutunya. Serangan balasan ini menyusul dugaan serangan Israel menewaskan seorang jenderal penting IRGC dan beberapa perwira senior di Damaskus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.